أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan terakhir pada Kitabul Hajj ini, yaitu terkait hukum-hukum seputar tanah haram, di mana disebutkan hadis oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kota Makkah dan berkhutbah. Yang itu terjadi kapan? Indak Yahya, tahun ke-8 Hijriah pada bulan Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu dengan dijaganya Baitullah Ka'bah dan diberinya keamanan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika terjadi peristiwa besar, yaitu tentang upaya Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah dengan tentara bergajah. Kemudian beliau menyebutkan nikmat berikutnya, yaitu tentang dibukanya kota Makkah dan diberikannya kemenangan kepada kaum muslimin, yang kemenangan tersebut diberikan bukan melalui jalur damai, akan tapi dengan anwah, yaitu dengan kekerasan, dalam artian menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Kemudian kata beliau, di antara hukum tanah haram yaitu fala yunaffaru saiduha. Yunaffar masdarnya tanfir, yaitu iz'aj. Yaitu tidak boleh hewan-hewan buruan yang ada di sana diganggu, diusir untuk mereka keluar dari tanah haram, kemudian diburu di tanah halal. Ini perkara yang haram. Maka dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, tasrihun bitahrimit tanfir wa huwa al-iz'aj wa tanhiyatuhu min mawdi'ihi. Di sini penegasan tentang haramnya mengganggu hewan buruan dan menyingkirkannya dari tempat asalnya. Fa inna farahu 'asa sawa'un tanifa am la. Jadi bentuk kemaksiatan bukan hanya sekedar kalau sudah membunuh, tapi seandainya dia mengusir, dia sedang asik makan, kemudian dia usir, dia ganggu, maka dia telah berbuat kemaksiatan. Sawa'un tanifa am la, baik hewan itu mati atau tidak, tetap dikatakan bermaksiat. Lakin intanifa fi nifarihi qabla sukuni nifarihi dhaminah.
dhaminahul munafir wa illa fala dhaman. Cuman kalau sampai mati, nah yang diusir tadi mati, nah sebelum tenangnya dari pengusiran tersebut, maka dia berkewajiban untuk ganti rugi. Orang yang mengusir tadi wajib mengganti rugi yang mengganggu hewan buruan. Nah, dan jika tidak ada kerusakan yang ditimbulkan, maka tidak ada dhaman, tapi dia telah terjatuh dalam kemaksiatan. Dan buruan di tanah haram itu haram tadi untuk diganggu, untuk diusir, apalagi ditangkap. Haram kalau berada di tanah haram jelas, baik bagi orang yang muhrim itu jelas, maupun bagi orang yang halal. Sehingga hewan-hewan di sana aman, burung-burung dara banyak. Seperti burung-burung dara pun jangan kemudian seorang ketika ke sana berusaha untuk mengganggunya, mengusir-ngusirnya, lari-lari, kemudian berusaha mengusir. Nah, karena senang melihat burung dara banyak, kemudian berterbangan karena dia usir, tidak boleh. Wa qauluhu wa la yukhtala syauquha. Dalam sebagian riwayat wala yu'dadu syauquhu wala yuhtala khalaha. Dan al-'adud ay al-qata', tidak boleh pohon-pohon yang berduri dipotong. Naam. Jadi hewan yang berduri tidak boleh dipotong, wala yukhtala khalaha. Naam, dan tidak boleh untuk dicabut atau dipatahkan hewan-hewan pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang tidak berduri atau rerumputan-rerumputan. Berarti intinya untuk yang kedua yaitu larangan untuk mencabut atau memotong tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Baik tumbuhan kayu yang keras atau yang berduri, ataupun rumput-rumput yang lemah. Tidak diperbolehkan untuk dia mencabutinya. Dan Imam Nawawi mengatakan wattafaqal ulama ala tahrimi qad'i asyariha allati la yastanbituha al-adamiyun fil 'adah wa ala tahrimi qad'i khalaha. Di sini para ulama berijma' tentang haramnya memotong pohon-pohonan yang tidak ditanam oleh anak Adam pada kebiasaannya, seperti pohon sidr. Tumbuhan yang tidak ditanam yang tumbuh di sana tidak boleh dipotong. Adapun yang ditanam oleh manusia, oleh mereka menanam bunga, atau menanam sayur mayur, atau menanam kurma, maka ini tidak masuk dalam keharaman. Ya. Jadi yang diharamkan untuk dicabut, diharamkan untuk dipotong, yaitu pohon-pohonan yang tumbuh tanpa ditanam manusia.
Adapun yang ditanam oleh manusia maka boleh untuk memotongnya, diambil kemanfaatannya. Sebagaimana juga hari ini dinukilkan ijma' oleh Ibnul Munzir rahimahullah. Pepohonan yang ditanam, pohon-pohon hias atau kurma, nah itu boleh saja jika itu tanaman manusia untuk ditanam, dipindah, dicabut, karena itu dari tanaman manusia sendiri. Adapun yang tumbuh dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia maka tidak diperbolehkan untuk dicabut atau dipotong. Hukum yang ketiga, wala tuhallu saqitatuha illa limunshid. Dan tidak dihalalkan saqitah, yaitu sesuatu yang jatuh. Istilah lainnya luqatah, barang-barang yang jatuh. Tidak boleh diambil kecuali limunshid. Munsyid yaitu mu'arrif, yaitu orang yang betul-betul mau mengumumkannya sepanjang zaman. Tidak hanya setahun seperti pada hukum luqatah di luar tanah haram, tapi kalau menemukan barang di tanah haram maka mengumumkannya kawan sepanjang zaman. Taib. Berarti seorang yang hanya ingin mengumumkan setahun kemudian dimiliki atau bahkan dia ingin mengambil demi memilikinya, maka ini haram. Sehingga seorang yang menemukan seperti itu wajib untuk mengumumkan terus-menerus. Ini bedanya terkait apa? Terkait barang temuan di tanah haram. Qala man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharain. Siapa saja yang dia menjadi wali dari seorang yang terbunuh, qutila lahu qatilun. Naam, qatil orang yang terbunuh, ail maqtul. Naam, qutila lahu qatilun. Maksudnya berarti apa? Orang yang dia menjadi wali dari seorang yang terbunuh. Fahuwa bi khairin nadharain, maka dia punya dua kemungkinan. Naam. Yang pertama yaitu an yaqtulal qatil. Kemungkinan pertama dia membunuh orang yang telah membunuh sebagai bentuk qisas. Yang kedua an yaqbala diyah, menerima diyah. Nah, makna dari fahuwa bi khairin nadharain, nah maka dia memiliki dua pandangan untuk memilih mana yang terbagus baginya. Dua pilihan. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, waliyul maqtuli bil khiyar in syaa'a qatala al qatil wa in syaa'a akhadha fida'ah wa hiya diyah. Jadi wali dari seorang yang terbunuh punya dua pilihan. Jika dia ingin untuk membunuh orang yang telah membunuh saudaranya atau orang yang berada di bawah kewaliannya, maka boleh. Jika dia ingin untuk mengambil dia, maka juga boleh. Faqala al-Abbas illa al-idkhir ya Rasulullah. Kemudian Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pengecualian terkait hukum larangan memotong tumbuh-tumbuhan yang hidup bebas atau liar di tanah haram.
minta pengecualian tumbuhan yang bernama idkhir. Kecuali idkhir wahai Rasulullah. Naam. Dan idkhir nabatun ma'rufun tayyibur raihah. Itu tumbuhan yang ma'ruf yang memiliki bau yang harum. Naam. Fa inna naj'aluhu fi kuburina wa buyutina, karena sesungguhnya kami menjadikan idkhir itu di kubur-kubur kami dan rumah-rumah kami. Dalam riwayat yang lain, fa innahu liqainihim wa buyutihim. Nah, liqainihim maksudnya untuk apa? Untuk tukang pandai besinya. Digunakan tumbuhan itu oleh tukang pandai besi, mungkin untuk menyalakan api. Demikian untuk digunakan di rumah-rumah juga. Berarti idkhir ini dibutuhkan oleh orang Arab pada 3 hal pokok yang disebutkan di sini. Yang pertama, digunakan untuk apa? Kubur. Digunakan untuk apa? Untuk kubur, yaitu untuk menutup celah-celah lahat. Seperti kita kalau kita menggunakan papan misalnya, atau bambu yang dipotong-potong, kalau mereka menggunakan pohon idkhir. Kemudian yang kedua, wa buyutina, maksudnya mereka butuh untuk rumah-rumah mereka dari tumbuhan tersebut, yaitu untuk atap. Fi suqufil buyut yuj'alu fawqal khashab. Digunakan di atap, diletakkan di atas kayu. Nah, ranting-ranting kecilnya, ada kayu besar, kemudian diletakkan di atasnya ranting-ranting, kemudian apa? Kemudian dicor dengan tanah. Nah, karena kebanyakan rumah Arab kan atapnya tanah sama. Kayu bentuknya kotak. Nah, kemudian atapnya menggunakan tanah. Kalau seperti apa? Rumah dak di tempat kita ya pakai cor, tapi mereka cornya pakai tanah gitu. Seperti kami kalau di Yaman juga demikian, ngecor tapi pakai tanah. Kemudian pada lapisan atas tanah khusus yang tidak terlalu menyerap air. Nah, untuk rangkaian bawahnya ya cuman kayu. Kemudian tadi ranting-ranting itu untuk menahan agar tanah tersebut tidak berjatuhan. Tayyib. Sedangkan liqainihim maksudnya yahtaju ilaihil qain fi wuqudin nar. Dibutuhkan oleh tukang pandai besi untuk menyalakan api. Maka ketika ada usulan dari Al-Abbas, kemudian Nabi pun mengecualikan, faqala illal idkhir. Kecuali idkhir itu diperbolehkan untuk dipotong. Taib. Ini beberapa hukum terkhusus tanah haram yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan selain itu yang belum disebutkan, yaitu tadi keutamaan tanah haram dan kekhususannya, kawan, bahwasanya negeri tersebut adalah negeri yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Adi bin Hamra, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifan 'ala al-hazwarah. Faqala wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah."
Demi Allah, sungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah. Itu Mekah, tanah haram. Wa ahabbu ardillahi ilallah, dan negeri yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, seandainya aku tidak dikeluarkan, diusir darimu, itu dari tanah haram, dari Mekah, sebagaimana dulu orang-orang kafir Quraisy menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku tidak diusir darimu, maka aku tidak akan keluar. Ini nas yang sharih dan sahih dalam riwayat Tirmidzi, sanadnya sahih, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, menunjukkan bahwasanya tanah haram adalah ahabbu ardillahi ilallah, dan juga khairu ardillah. Kekhususan yang kedua, sebagai tambahan, yaitu fiha awwalu masjidin wudi'a fil ard. Padanya masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi. Sebagaimana nas dalam ayat, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lin-nas. Rumah Allah, yaitu masjid yang pertama kali dibangun untuk manusia, yaitu yang ada di Bakkah, yaitu di Mekkah, yang diberkahi. Wa hudan lil alamin, lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Dari hadis ditunjukkan oleh hadis Abi Dzar dalam Sahihain, di mana beliau bertanya, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal? Qala al masjidul haram. Masjid apa yang pertama kali diletakkan di muka bumi? Nabi mengatakan al masjidul haram. Qultu thumma ayyun? Qala al masjidul aqsa. Kemudian masjid apa setelah itu adalah yang dibangun Masjidil Aqsa. Qultu kam kana bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Qala arba'una sanah. Berapa jarak pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Jaraknya 40 tahun. Berapa jaraknya, Umar? Mana yang duluan dibangun? Masjidil Haram, kemudian setelahnya Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di mana? Hendak ya Fathur? Di Makkah. Masjidil Aqsa di mana, Muhammad? Di Palestina. Tayyib. Kekhususan tambahan yang ketiga, anna salata fihi bi mi'ati alfi salat. Bahwasanya salat di Masjidil Haram, masjid yang ada di tanah haram, yang padanya Ka'bah, itu diutamakan 100.000 kali salat di tempat-tempat yang lain. 100.000 kali akan satu salat. Sebagaimana dalam hadits Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di selain di masjid-masjid yang lain. Ya, salat di Masjid Nabawi lebih utama berapa kali? 1000 kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Kenapa? Karena salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Nah,
Berarti untuk Masjid Nabawi saja dibandingkan Masjidil Haram keterpautan masih berapa kali lipat, Jabir? Kalau Masjid Nabawi tadi berapa kali lipat dibandingkan masjid kita? 1000 kali lipat. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Berarti kalau Masjid Nabawi dibandingkan Masjidil Haram berapa kali lipat? Bingung. 100 kali lipat. Baik, jadi Masjidil Haram salat di sana masih 100 kali lipat dibandingkan salat di Masjid Nabawi. Kalau dibandingkan di masjid-masjid umum yang di negeri-negeri yang lain berapa kali lipat tadi? Akmal? 100.000 kali lipat. Kekhususan yang keempat, annaha qiblatu ahlil ardi jami'an. Bahwasanya Ka'bah itu kiblah untuk penduduk bumi secara keseluruhan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ayat ini jelas perintah untuk menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram dimanapun berada, karena itu adalah kiblah bagi seluruh umat manusia. Kekhususan yang kelima, bahwasanya Allah khususkan dengan ibadah yang tidak sah kecuali dilakukan di sana, yaitu yang pertama haji, kemudian yang kedua umrah, yang ketiga tawaf, haji, umrah dan tawaf. Kemudian kekhususan yang keenam, masyru'iyatu syaddir rihali ilaiha. Disyariatkannya untuk syaddur rihal. Untuk apa? Untuk seseorang melakukan perjalanan dengan tujuan ibadah ke sana. Sebagaimana dalam hadis, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi hadza, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kekhususan berikutnya, annal qulub tahwi ilaiha. Bahwasanya hati-hati itu condong kepada sana, ke sana. Hati orang yang beriman itu ada kecondongan untuk ke sana. Baik untuk ibadah haji atau umrah, ada kerinduan untuk ke sana. Dan yang terakhir, annaha baladun tahir. Maka dinamakan dengan tanah suci. Nah, memang apa? Itu negeri yang suci, baladun tahir. Yang menunjukkan tentang kesuciannya ada beberapa hal. Yang pertama, la yadkhuluha ghairul muslimin. Tidak memasukinya kecuali kaum muslimin. Tidak boleh orang-orang kafir masuk ke sana. Yang kedua, la yadkhuluhu dajjal. Nah, tidak memasukinya dajjal. Kemudian juga yang ketiga, la yustaqbalu 'inda qada'il hajah. Tidak boleh ketika qada'ul hajah menghadap ke sana, ke arah Ka'bah. Dan yang keempat, man hamma bisayyi'ati fihi adzaqahullahu al-'adzabal alim. Siapa saja yang punya kehendak buruk di tanah suci tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya azab yang pedih. Wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim.
Ini di antara kekhususan tanah haram Mekah yang belum tercakup dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tayyib. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.